Yo, gue Giu dari Santols. Hari ini gue mau ngebahas tentang COVID-19 bareng temen gue Acong dan temen gue Aming. Yo. Tonton videonya. COVID-19. Kalau menurut gue sih nih, dari kemarin kan rame nih di Cina awalnya kan. Betul. Awalnya di Cina, terus tiba-tiba nyebar ke seluruh dunia. Cuma gara-gara yang informasi yang gue dapet sih cuma gara-gara kelelawar. Cuma gue nggak percaya sih, jujur gue itu kelelawar. Feeling yang gue percaya malah kayaknya dia itu lagi bikin senjata biologis gitu, cuma buat ngancurin tatanan dunia. Anjir bahasanya. Tatanan dunia boleh. Ngeri banget ya tatanan dunia. Tapi feeling gue gitu, COVID itu nggak tahu kenapa gue punya perasaan itu tuh bikinan, buatan. Tapi ya nggak tahu juga kan benernya kayak gimana, itu bikinan atau itu skenario orang sana yang emang pengen bikin ekonomi di dunia ini berantakan, gue nggak tahu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua COVID tuh sama kayak lu sih. Buatan Sama. sama. Oh, sama. Hampir sama apa sama nih? Sama tapi ada perbedaan sedikit kalau menurut gua. Hampir sama berarti ya. Jadi ada tokoh-tokoh mungkin yang di belakang ini tuh bermain menurut gua. Chaplin termasuk. Yang bukan Chaplin juga. Cari Chaplin. Charlie Chaplin atau gimana maksud lo? Ini kan kelasnya dunia, Bos. Jangan ngebahas yang Chaplin. Oke. Kan Chaplin kan sudah mendunia. Iya, emang sih sudah mendunia, tapi ini bahasnya Chaplin apa sih? Lu gimana sih? Dulu kan lu sekolah anak. Iya, Charlie Chaplin. Iya. Terus hubungannya? ya emang nih anak gak suka nggak jelas. maaf. Suka bingung gua sama dia. Chaplin, iya Chaplin pelawak nih, hubungannya apa? Chaplin udah meninggal lama anjir. Nah, udah lanjut. Tai banget gue. Nggak jelas anjir. Lanjut. Emang nih orang suka nggak jelas. Ya, lu juga nggak percaya kalau ini beneran ada. Maksudnya virus ini tuh penyakit yang lu nggak percaya itu bikinan atau nggak percaya ini ada? Gue percaya ini ada. Cuman Ada lah kan udah ada kok. Gimana? iya emang sih Ming, emang udah ada nih. Tapi ini tuh kayak bukan virus yang alami gitu. Bener kata dia, ada virus senjata biologi, Bikinan gitu ya. bikinan. Tapi ya kita nggak tahu lah siapa yang punya keuntungan di balik adanya virus ini gitu. Benar-benar. Kalau menurut lu gimana nih? Menurut gua sih hampir sama juga sih kayak lu berdua. Cuman di sini yang gua baca dari beberapa artikel ya nggak masuk ke otak gua. Nggak masuk kotak lu. Nah ini gua. Ini kalau rebahan yang bener-bener rebahan nih berarti salah nih. satu makhluk rebahan ya gua lah gitu. Ya, ibaratnya. oke. Kalau dibilang konspirasi, ya menurut gua ada konspirasinya dari beberapa yang gua baca, kayak misalkan APD yang sekarang dimiliki Cina nih. Ini udah beberapa sebagian kan udah dia punya nih kan. Ya. Dia udah punya sebelum APD ini bakal sekiranya dibutuhin banget sama dunia. Jadi diborong dulu sama dia Nah, gitu kan. gue pernah baca artikel nih, salah satu APD itu Made in Indonesia, men. Berarti made in Indonesia. Made Oh in sama ya, Indonesia. gue juga pernah dengar tuh Salah kayak satu APD Ganjar ya kemarin ya. Made in Indonesia. Ganjar yang kemarin Nah, Ganjar masuk siapa? banget tuh, Ganjar. Gubernur dari Jawa Barat. Salah maksud gue Jawa Tengah. Nah, Anjing Itu salah maksud lu. gue. oh iya. Bisa aja plesetinnya. jadi yang gue baca sih ya ada beberapa konspirasi sih di sini kalau menurut gua. Cuman kan gua nggak tahu ya, karena kan lu tahu sendiri lah media sekarang dipelintirnya kayak apa kan. Konspirasi Wahyudi. Gua juga ya Yahudi, Bos. Yahudi. Yahudi Emang banget. enak sih yang Yahudi. Aduh. Habis Lebaran kan. Contoh? Aduh, contohnya apa ya? Contohnya video kita yang buka-bukaan itu yang wah itu Yahudi banget ya. Jangan lupa, pokoknya lu harus nonton juga itu.
Wah, di Sun Project. yang gerah-gerah gimana Yang gitu gerah-gerah berarti. itu. Nah, itu definisinya. Balik lagi nih tadi ke Ada Yahudi. balik lagi Maksudnya COVID. gimana nih tadi nih Yahudi tadi nih? Ya enggak, ini gue cuma ngeramein, kan orang biasanya nyalahinnya dikit-dikit Wahyudi, dikit-dikit Wahyudi. Wahyu, si Wahyu. Ya. Si Wahyu disalahin Si mulu ya, Wahyu. padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya rata-rata kan kalau ada konspirasi global tuh pasti yang dia salahin Wahyudi lagi, Wahyudi lagi. Iya sih, beberapa sih kesana ke arah sana. Apalagi kan kemarin masalah COVID yang tadi gua baca itu, APD. masalah APD lagi kan balik lagi. Datang ke Indonesia, itu Cina nyumbangin, pas dibuka mah di Indonesia. Wah, itu aneh dong. Aneh. Sementara di Indonesia juga untuk APD-nya aja udah sulit. Kekurangan. Sulit. Akhirnya sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan garment nih yang beralih Apa produksinya produksinya nih Nah, jadi si APD APD. kan. karena Jadi udah nggak kuat lagi lah dia. Nggak kuat lagi jadi APD kan. Emang bahaya sih kalau menurut gue COVID tuh. Dilihat dari korban jiwa di seluruh dunia tuh sekarang udah sampai jutaan kalau gue nggak salah baca tuh, Iya, bener banget loh. nggak salah lihat. Jadi kayak emang bahaya banget. Terutama dia itu kan sekarang katanya. Karena gue Jadi ya ini, menurut ini dokter, kita ngomong tidak berdasarkan data tapi berdasarkan opini-opini kaum rebahan. Opini-opini ya gue aja. disertai data anjir. Jadi Nah, gitu. kalau gue baca tuh emang virusnya ini kan menyebar dari droplet ya. Awalnya tuh Droplet. dari kayak jarak segini tuh kita udah nggak boleh nih anjir sebenarnya. Ini melanggar PSBB. Tenang kan kita udah rapid test semua. Oh, iya. Alhamdulillah Alhamdulillah negatif. negatif, woi. Nah udah balik lagi kan gue Balik lagi nih kita. Jadi emang penularannya itu kan dari info kedokteran, info para dokter itu emang melalui droplet. WHO berarti WHO. Menurut WHO kan dari Bill Gates lagi dong berarti nanti. droplet. Dari droplet terus baru bisa menular ke orang lain. Orang lain. Nah, Tapi makin kesini kan makin apa ya? Yang difokuskan gak droplet, malah rata-rata kayak di subway, sorry, gue biasa di luar. Kayak di KRL Mana? gitu kan, kayak di KRL atau Luar di Bogor. angkutan umum gitu kan, kita nggak boleh asal pegang, di supermarket juga nggak boleh asal pegang. Jadi orang-orang rata-rata berpikir apa mungkin dari bersentuhan aja itu bisa menularkan virus COVID. COVID itu. Orang-orang pasti berpikirnya kayak gitu. Tapi dari yang gue baca tuh ya nularnya cuma lewat droplet Nah. atau cairan-cairan yang keluar dari tubuh kan si awal statementnya carrier. awal statementnya kan itu kan untuk penularan COVID ini kan nggak bisa dari manusia ke manusia. WHO kan udah ngumumin itu kan ke seluruh dunia, makanya Itu yang dia- membuat negara-negara lain terkecoh nggak ada mungkin ya. nggak ada persiapan Nggak ada kan. persiapan. Mungkin dianggap ya udahlah ringan. Ternyata setelah virusnya menyebar dari manusia ke manusia itu Ternyata bisa. bisa. Nah, itu bisa. Tapi kalau menurut gue pribadi gitu ya, dibilang bahaya atau tidak, menurut gue tuh kalau untuk purely orang yang sehat nih kayak kita gitu di bawah umur 30, menurut gue contoh lah dari 10 orang, kalau gue punya pendapat tuh tergantung dari imun kita sendiri ya. Menurut gue kalau untuk anak muda kayak kita, ya asal kita gemar berolahraga, sering berjemur dan lain sebagainya, PHBS, pola hidup sehat, menurut gue sih harusnya sih kita aman-aman aja. Harusnya. Tapi ya yang mungkin yang menurut gua bisa berbahaya tuh pada saat yang sudah lansia, mungkin 40 ke atas lah, yang daya imunnya sudah menurun gitu. Itu yang menurut gua bahaya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak muda kayak kita juga bisa lebih berbahaya kalau disertai dengan penyakit yang lain. Nah, itu Karena dia kan dia nyerangnya nih kan, kalau yang gua dengar tuh kan nyerangnya daya imun kan ya. Iya, Kalau imun kita kena mungkin bisa ke paru-paru atau organ tubuh yang lain lah gitu. Jadi ya itu yang bikin kita jadi takut gitulah. Orang-orang ya di Indonesia gini kan orang keluar rumah juga berat gitu. Dampaknya secara langsung tuh menurut gue emang banyak banget, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi Betul. kesehatan. Karena yang gue rasain pribadi, keluarga gue gitu ya,
aktivitas jadi sulit kan, lu kemana-mana jadi ribet, Betul banget. kerjaan juga jadi banyak yang ketutup. Maksudnya lu punya bisnis apa, punya usaha apa tuh jadi mau nggak mau ketutup cuma gara-gara corona kan. Yang paling ini sih menurut gua paling kena dampaknya ini UMKM kecil ya. Iya. Wah jelas sih. Itu Dia bingung kan muterin duitnya gimana Iya, tuh. Nah, biasanya kan dia dapat penghasilan ya dari orang selewatan jalan atau apalagi ojek online lah, maaf. Ojek online tuh kan bener-bener, apalagi sekarang muncul peraturan yang nggak boleh Gojek yang bawa orang gitu. Itu kan kerasa banget buat mereka iya, gitu kan. bener banget. Tapi buat gue pribadi gitu, kerja di perusahaan gitu ya, bener-bener lumayan sih. Sekarang pabrik mana yang mau ngeluarin uang, kalau gue kerja di proyek gitu ya, pabrik mana yang mau ngeluarin uang untuk jalani satu proyek, sementara dia juga butuh buat kelangsungan produksi, entah kelangsungan apa, bayar SDM dan lain Iya. sebagainya. Tahu sendiri sekarang kan mepet-mepet hari raya begini, pasti ya tunjangan-tunjangan yang lain juga pasti kan harus dikeluarkan perusahaan. Tinggal ya gimana lagi si pengusaha itu menjelaskan kepada si karyawannya, dan si karyawan juga harus paham bahwa pandemi begini semua kena nih. Kena dampaknya. Kena Nggak dampaknya. cuman Itu kalangan menengah ke bawah sih kalau menurut gue yang kena dampaknya. Menengah Ke atas juga. kena dampaknya. Kan rata-rata kan pemilik usaha juga kan bukan UMKM kelas atas lah ya. Kalau UMKM kan mungkin kerasa lah dari kita juga untuk dampaknya. Kayak yang paling kerasa sih menurut gua kalau bahan pokok, UMKM bahan pokok itu masih bisa berjalan ya, karena kan orang-orang sekarang berpikir lebih ke pembelian buat untuk makan atau bahan pokok. Kalau misalkan kayak lu berbelanja pakaian kayak gitu-gitu, mungkin UMKM yang kayak gitu mungkin yang agak terkena dampaknya kali ya. Sampai gua tadi nonton berita sih tadi pagi. Sampai berapa nih sekarang nih? Apanya? Udah sampai berapa yang positif nih? Kalau yang positif gua nggak tahu dia berapa ya. Kan Lebih gua males nonton TV. gua Udah. gua nggak percaya selewat. berita sih, nggak tahu kenapa. Nah kan yang gue bilang tadi pelintir-pelintir. Yang gue bilang tadi pelintir-pelintir. Nah, maaf nih ya. Sorry nih, media-media nih bukannya bermaksud gimana. Tapi ya emang gue nggak percaya gimana. Jadi kalau menurut gua saran ke media tuh jangan selalu nge-up berita-berita yang menjatuhkan atau mendownkan diri kita pribadi. Betul. Bikinlah berita pola hidup sehat. Terus sekarang kan kayak apa namanya? Berbahaya terus orang takut. Gimana caranya biar kita tuh bisa semangat lagi gitu. Tapi gua akuin sih emang orang Indonesia tuh gak ada takutnya, men. Dia tuh Indonesia nih yang gue perhatiin makin kesini nggak peduli dia. Tapi- Corona ya corona, tapi- hidup ya hidup. Tapi menurut gue masih mending orang Indonesia ya dibandingin Negara mana lagi nih? kalau yang gue baca lagi nih dari berita, yang gue tonton lagi dari berita. Sekarang yang penyebaran terbesar ini Amerika, men. Amerika. Karena Amerika kan pemerintahannya gitu. Si Donald Trump itu emang nggak percaya kan dia sama apa virus corona ini. Nah, kan balik lagi, selain nggak percaya kan warganya juga harusnya kan. Iya. Ya tapi tetap aja lah. Ini walaupun mati di tangan Allah atau mati di tangan Tuhan, tapi tetap aja lu harus berikhtiar, kawan. Bener kata bintang Emon, kalau lu bilang punya pikiran mati di tangan Allah, coba lu berdiri di tengah jalan tol, jago lo kalau nggak dicipok Innova gitu kan. Iya bener. Avanza mungkin cong yang Wah, lebih banyak. Avanza lah mungkin yang Avanza banyak yang gitu lebih kan. banyak. Avanza Xenia kali lebih banyak ya. Iya. Atau sekarang Agia mungkin Agia Ya, gitu. Ini banyak banget. Kalau Jadi menurut- jangan bahas mobil lah kalau gitu. oh iya, skip. Ntar itu pembahasan mobil di Sunjeret. Aduh di Sun Garage ya. Ntar ada. Kita bakal keluar lagi Video terbaru video nanti. terbaru. Pokoknya stay tune terus aja. Oke, Oke. lanjut lagi nih pembahasan Covid. Ya beberapa referensi YouTube lah, terus segala macem lah. Gue liat tuh kayak gue lebih prefer tuh lebih percaya kalau ini penyakit bukan dari kelelawar kalau menurut gue, tapi benar-benar buatan seseorang yang mau mengambil keuntungan, tapi gue nggak tahu siapa. Karena kan apa namanya, Dia konspirasi banget ya. guys, gue Berat. tertarik konspirasi. nih untuk ngebahas kayak Gimana nih? konspirasi begini nih. Karena kan apa namanya, ini ada dua negara nih bro, ada Amerika, ada Cina nih, ya kan? Nggak ada didaya ya. Nah, dua-duanya punya negara. ya globalis banget lah Iya, negara. Mereka ya dua-duanya pedagang gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang pada ngebahas gitu ya, ini ada keterkaitan dengan Donald Trump sama saingannya nanti. Aduh, gue lupa namanya saingannya tuh untuk di pemilihan presiden nanti di 2024
bulan November. Kata siapa tuh YouTuber yang Sontoloyo? Bukan lah, Prabowo Indonesia, Bos. Prabowo Indonesia. Sorry. Gimana sih? Ya, bosman-bosmannya si Sontoloyo tuh kan yang diundang di YouTube Deddy Corbuzier juga ngomong kalau kuncinya ini ada di bulan September, Bro. Emang sih bulan September itu menyakitkan. Nah, kayak jadi gini, Bro. Kalau menurut gua gitu, aduh, Bro. lu jangan ngebahas bulan Bro. September menyakitkan. Lu punya pengalaman apaan sih? Oh, di skip apa mau ceritain nih? Enggak usah, skip aja. Kalau lu mau denger cerita bulan September menyakitkan, ada di podcast teman gua. Wah, lu kurangin nanti. Ada di deskripsi. Ada di deskripsi podcast teman. Balik lagi nih ya, kayak apa namanya tadi kan ada Amerika, ada Cina nih. Sekarang nih, kalau menurut teori konspirasinya tuh, si Amerika, Donald Trump ini saingan dong. Dia buat pemilihan lagi nih. Iya. Nah, si saingannya ini banyak teman-temannya di dunia farmasi. Jadi gimana caranya ngejatuhin si Donald Trump untuk dunia farmasi itu? Makanya mungkinlah itu dibuat oleh dia tuh, teman-temannya dia, supaya ngancurin Donald Trump. Karena Donald Trump kalau menurut banyak referensi yang gue baca, dia produksinya tuh lebih banyak ke senjata, perang lah, ya, persenjataan lah. Namun bukan persenjataan biologis mungkin ya. Bukan lah, kan apa namanya, perusahaan farmasi itu kan obat jatuhnya. Jadi sekarang nih kan yang diuntungkan adalah siapa yang bisa membuat vaksin. Nah, balik lagi itu kan ke Bill Gates. Lu tahu-tahuan Bill Gates vaksin itu dari mana? Jual antivirus komputer setahu gua. Bukan. Ya vaksin komputer, bukan vaksin manusia. Emang makanya kan lu nggak percaya dong. Tapi kan buktinya Bill Gates berani nih nyumbang banyak untuk penelitian riset si obat itu. Makanya masa ya sih dari maksudnya secara logika gitu ya. Enggak netting kali lu, emang dia tujuannya baik. Jangan buat netting, riset. pansannya lu ditinggalin, netting terus. Orang punya tujuan baik di netting. Netting. Dia punya duit, dia pengen bantu, makanya dia bikin riset. Jangan netting. Karena gue tertarik tuh sama Jerings punya opini gitu. Aduh, sama. Mungkin penonton juga kalau netting itu nggak baik, bener nggak? Bikin rusak hubungan, men. Jangan pernah netting. Bro. Apapun, jadi bikin rusak. Udahlah, Bro. Udahlah, jangan dibahas yang gitu-gitu, Bro. Yaudah, nggak gue bahas deh. Lanjut lagi. Yang kita lihat sekarang ini kan pemerintah nih, maaf nih, pemerintah nih kayak Tanah tunu ya. Tanah tunu apa ya, Cak? Jelas. Nggak jelas bahasa mana ya itu. Sorry, Cak. Kalau lu biasa ya, ini sorry nih, gua ke bawa-bawa bahasa waktu gua tinggal di mana? Amsterdam. Amsterdam. Jadi gua 4 tahun sempat tinggal di sono. Ngomong ngapain itu 4 tahun? Benerin kancir. Lu kan bilang Gue lu ngomongnya kan ya kan. Jadi Benerin kan itu banyak gitu. Kancir maksudnya. Oh, kancir. Kancing. Baling. Kincir angin. Aduh, Bro. Kayaknya lu kurang minum dulu, Bro. Oh iya, benar. Gua aus nih. kalau Tadi menurut gua gara-gara sih ngomongin percintaan juga jadi sedikit aus gimana. Apalagi gua. Bara panas gimana gitu kan gua. Urusan cinta emang berat, Bro. Emang Tapi berat. nanti biar dibahas sama kawan kita lah di podcast selanjutnya. cinta mulu. Jadi gimana nih menurut lu nih? Ya itu tadi menurut gua tuh Langkah Indonesia tuh mencegah ngambil- Covid menurut lu seperti apa? Menurut gua tuh apa ya? Indonesia ngambil langkah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 tuh aneh. Untuk gua pribadi aneh. Anehnya gimana? Karena mereka di satu sisi mengharamkan perkumpulan, ya contohnya kita nih diharamkan untuk berkumpul seperti ini, untuk Kita nggak berkumpul berlima, seperti ini. bertiga. Kita bertiga doang. Iya, Sama nggak, aku maksudnya satu, Bro. Mereka kan Empat. pemerintah kita tuh bikin Himbauan. Bukan Bukan peraturan nih. Kalau peraturan melanggar denda. Ini baru himbauan yang setahu gua sih ya. Tapi udah ada aturannya. Oh, berarti sekarang udah ada. Wilayah udah ada. Oh. Tapi secara nasional tuh belum jelas. Belum. Jadi masing-masing daerah nih, contoh punya Jawa Barat, Jawa punya Tengah, aturan sendiri. Punya aturan masing-masing. Punya aturan Iya, masing-masing. terbitin aturan sendiri. Nah, menurut gue tuh emang nggak tepat sih. Mereka Nggak tepat. tetap ingin mempertahankan ekonomi,
tapi di sisi lain mereka ingin mencegah penyebaran. Berarti kalau secara nggak langsung lu mau ya udah harusnya fokus aja gitu ya. Ya udah kalau lu mau merangin nih Covid, berarti ekonomi dikesampingkan dulu. Tapi kalau menurut gue pribadi, Indonesia belum punya cukup banyak uang, bro. Buat Iya. Nah iya itu kan yang kalau kemarin. kita ngasih ya pemerintah juga mungkin bingung kali ya. Iya. Kalau kita mau fokus ke kesehatan, ekonominya kita anggaplah kita abaikan gitu kan. Manusia masih butuh makan, masyarakat Indonesia butuh makan. Sementara utang kita juga Indonesia Ya. menurut infonya juga udah banyak. Gini, Siapa yang bayar gue makan ngambil kita? gue ngambil contoh dari negara-negara ASEAN lainnya. Maksudnya nggak Oke. Indonesia doang, ada Vietnam, Vietnam, Thailand dan yang lain tuh. Pasti bener banget. Mereka negara yang ya jujur aja ekonominya nggak kalah jauh. Sama Indonesia. Cemennya sama Indonesia lah. Oh, Sorry nih. jadi Indonesia cemen menurut lo nih? Maksudnya Tapi gimana nih? Vietnam itu ini loh dia hebat loh. Apa itu? Dia tuh penularannya terendah. Rendah. Iya, kan gue bilang. Oh, mungkin sama Kenapa? Dia berani ngambil sikap. Karena Jadi itu, kayak pemerintahnya kayak misalkan berani. ya udah kalau lu putus enggak ambil sikapnya cepet gitu lah. Karena itu, ya sorry Aduh, nih. bentar dulu, bentar nih. Bocah ini kadang-kadang suka nggak jelas. Jangan dibahas putus-putus. Nggak, kalau lo masih sayang ya udah ungkapin lah. Anjing, cinta-cintaan. Aduh, jangan ngomong gitu, salah. Kita ini emang Perlu. itu edukasi cinta juga. Iya, Sal. makanya kan dikit-dikit cinta, dikit-dikit cinta. Ya, namanya juga Udah. cowok, bro. Ya, Itu perlu, men. iya. oke. Buat keseimbangan juga. Gue nggak percaya sih sama kayak gitu. Oh, Saya namanya cinta. Tai. Jadi lanjut. Iya, dari tadi gue pengen ngomong dipotong anjing. Oke. Lanjut ke negara tadi kan yang negara lu Negara. bilang. Iya, Vietnam, ASEAN. Thailand. Gue bilang Vietnam, Thailand, Mhm. pokoknya negara-negara ASEAN lah, negara-negara yang kurang lebih perekonomiannya tuh nggak jauh dari Indonesia. Ya. Perbedaannya. Mereka berhasil dan itu karena mereka ya tegas bikin aturannya. Lockdown. Coba kalau Indonesia tegas misalkan, udahlah, masa sih Indonesia nggak bisa ngebiayain rakyatnya sebulan aja? Kan ini COVID tuh minimal lu karantina di rumah itu 17 hari, 15 hari lah. 14 hari. 14 hari. 14 hari. Indonesia di lockdown sebulan aja. Oke, kalau lo nggak bisa 3 minggu aja. 21 hari. Cukup. Harusnya pas ketika Kelar. penyebaran pertama mungkin yang kelar. kemarin di mana di Depok ya kalau nggak salah. Yang Itu di Depok penyebaran selesai kalau lu dari awal niat emang merangin. Cuma lu kalau dari awal kayak dibecandain, ya kan awalnya Pemerintah ya ini udah bukan bercanda, Indonesia bro. tuh Indonesia tuh orangnya kuat-kuat. Corona nggak bakal masuk karena kita daerah tropis. Kan kayak Bla, lu bla, pernah bla, ngomong bla, juga bla, bla. itu. Gimana orang Indonesia mau kena? Minum lu beli es teh manis di warkop, itu esnya dari air kali juga tetap kuat. Kan lu pernah bilang begitu, bro. Bener gak? Iya. Berarti lu juga ngeremehin awalnya ini. Enggak, tapi emang Indonesia daya Tapi tahan tubuhnya kuat. emang beneran Untuk- beneran air kali Untuk bagian yang es itu gue setuju. Nggak usah ke gua nunjuknya. Enggak, soalnya kan lu yang biasa ngajakin kita nongkrong di warkop, Oh, iya, minum sorry. es teh manis lagi. Sorry Tapi emang lagi sih, nih, sorry emang lagi sih. nih, sorry Ya, lagi. lu tahu sendiri kawan kita dari Amsterdam sebenarnya susah penyesuaiannya. Ke gua ya. Hah? Ke guanya susah penyesuaian. Iya. Gua orangnya bisa ke atas, bisa ke bawah, tenang. Wah, Sama kayak gua banget. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi buat lu yang mau temenan sama gua enggak usah ragu. Lu mau ngajak gua ke atas, Ini gue nggak selesai ngejawab anjing, Oke, dipotong boleh. lagi dipotong lagi. itu penjelasan lu apa? Iya. Faedahnya. Jadi gimana nih balik lagi nih ke langkah Iya Indonesia kan nih. gue bilang kurang tepat menurut gue. Kalau emang dari awal ya udah terlanjur sih ya. Malah tambah lagi sekarang penyebaran makin banyak. Awalnya gue udah setuju tuh. Transportasi diberhentikan. Nah, Gua udah bener, setuju gua banget. setuju banget itu. Jadi semua naik kendaraan Jadi pribadi. orang juga mau pulang kampung bingung mau ngapain lewat mana gimana kan. Betul. Karena transportasinya di-cut. Tapi tiba-tiba diizinin lagi beroperasi. Maksudnya Satu apa? sisi transportasi diizinkan untuk membantu perekonomian, tapi di sisi lain warga dilarang untuk bepergian. Siapa yang mau pakai itu kendaraan kalau emang lu tujuannya ekonomi, tapi buat makainya nggak boleh karena emang kita nggak boleh bepergian. Nggak logik kalau menurut gue. Berarti filosofinya gampang. Kalau lu mau berhentiin orang rokok, ya kan? Lu Jangan lu jual rokok. jangan lu jual rokok. Kalau nggak gampang deh. Lu matiin tuh apa? Lu matiin Pabrik tuh rokok. usaha korek ya enggak? Kan Iya, tetep mati. bener. Dan nyalanya dari mana itu rokok? Ada kompor, Cong. Gas dibakar cetek. Gas. Lu Ya, sih intinya ngerokoknya pakai kompor. Gini dar, alis kebakar, kumis kebakar ya Intinya kan. kan gitu. Lu untuk Rambut lu kebakar udah jambul-jambul gini kan kebakar aja kan udah ganteng-ganteng. untuk Bener sih, memberhentiin emang. penyebaran itu ya lu mengurangi aktivitas, mengurangi sesuatu yang emang bisa bikin hal itu menyebar, entah itu transportasi apa. Dengan cara shoot down. Lockdown. Siapa yang muter-muter. Gas sekali aja kayak bocah kecil. Lockdown.
Oh iya. Lockdown Ya aja itu sih sekalian. kalau menurut gue ya emang udah terlanjur. Tapi nggak tahu nih, gue ngerasa negara-negara komunis ini gue baca-baca gitu ya, itu lebih cepat karena emang lebih cepat menanggulangi Si hal corona ini Nah, karena mereka nggak memikirkan ekonomi. Yang mereka mikirin tuh emang apa ya, emang kan kalau komunis itu negara-negara yang pahamnya komunis emang paham ya, tujuan jelas mereka lah. kan sosial, maksudnya rakyat, tujuan mereka emang rakyat semua itu, nggak ada kelas-kelas di rakyat itu. Ya udah. Emang di Indonesia ada kelasnya, Cak? Oh ada dong. Ya, ada jelas lah. Gila di Indonesia mah jelas Kelas yang satu, ada. kelas Tapi dua, kadang-kadang gue kelas juga tiga, suka gitu. bingung nih sama dia nih. Jangan disamain kita sama negara lain lah. Di negara lain nggak ada tukang parkir. Di Indonesia ada tukang parkir. Kayak hantu lagi tukang parkir. Beberapa, tapi Tiba-tiba beberapa nongol. ada yang beneran parkir bener-bener baik kok. Enggak semua hantu. Oh, Tukang parkir ya. iya bukan gitu Nggak- juga. nggak semua hantu, semua. Tapi yang gua bahas tukang parkir ini. Ya, bener. Ya, Parkir apa nih parkir? Aduh, gua Aduh. balik lagi ke cinta kan. Jangan Pengen banget Bang. gua ngomongin masalah cinta. nggak cuma lu doang, bro, yang Oh. puyeng, gua juga. Aku yang juga. Baik. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja hidup. Nah, terus kan kalau menurut gua peraturan di Indonesia itu jadi kayak pemerintahan pusat itu nggak berani ngambil sikap. Jadi lu yang tadi balik lagi, setiap daerah itu punya peraturan masing-masing ya. Jadi harusnya tuh Nggak bersinergi gitu ya. harusnya tuh Merucut jadi satu. nah iya, peraturan pemerintah tuh harusnya tuh sama. Ini kalau menurut gua Per daerah beda. Per daerah beda. Bentrok lagi sama pusat kan. bentrok lagi sama pusat. Karena- Contoh kemarin yang ngelakuin lockdown itu Jakarta. Tegal. pertama kali itu ke Tegal. Tegal ya kalau nggak salah. Tegal, bener. Tegal kan, itu menurut gua itu harusnya tuh dicontoh sama kota-kota lain sih. Nah itu Kalau menurut gua. di Tegal tuh dimaki-maki loh itu bupati ya. Bupatinya Sama- berani ngomong. Sama warganya. Sama warganya. Tega gini. Kata bupatinya, ya lebih baik kalian Musuhin saya. musuhin saya daripada saya punya dosa bikin kalian pada meninggal. Nah. Cakep banget. Menurut gua gitu emang ya lu harus take a risk. Sekarang coba, sorry nih ya, kepala negara kita nggak pernah ngambil keputusan apapun. Yang ngambil keputusan pasti orang-orang yang kapabilitasnya, sorry nih, maksudnya nggak gimana ya. Ya, Tapi- soalnya gini, Bray. Tapi pasti sih kalau kayak gitu Nanti kan ujung-ujungnya saat minta Enggak, dipertanggungjawaban, lah itu bukan perintah saya. Maksudnya saya nggak tahu. Dikit-dikit kan nggak tahu, dikit-dikit nggak tahu. Tapi Mendingan menurut gua lu kan cari dulu nih. Mendingan lu cari dulu nih wakilnya siapa sih ini kepala negara, nggak pernah nongol soalnya. kalau menurut gua kan kalau di situ kan masalahnya kan udah ada bagiannya ya, Cah, ya. Maksudnya kayak Ya, kalau tapi kan kita pemerintah- negara tetap ada kepalanya. Maksud Iya, gua keputusan mungkin kan- yang sifatnya itu senegara, resikonya dia ngambil, ya tetap harus dia manut ikut gitu ya. ngomong. Enggak, dia ikut ngomong, ikut terjun ya situ. mungkin dia Jangan- ngomong tapi kan nggak di media gitu loh, Cah. Jadi Atau mungkin di mungkin- forum tertutup Ya, mungkin kan itu kayak bisa gitu. jadi. Terus misalkan gua nih kepala pemerintahannya nih, jadi lu Nggak, taruh. cuman bawaan-bawaan gua doang nih. Jadi Aduh, ampun dah. Jangan mimpi lau sokap. jadi kan cuma bawaan gua doang nih. Nah, jadi Lu nyontoinnya ke gua dulu dong. Iya, Ke gua aja dah. Misalkan si Acong ini Presiden. masalah kesehatan. Nomere uno. Kepala kesehatan lah. Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Eh, Jadi gua tanya, dia kan mungkin lebih paham dibandingkan gua kan. Iya. Gua tanya nih gimana Pendapatnya solusinya, gimana nah, gitu ya. segala macem kan, kita ambil suara, tetap gua yang ngambil keputusan, gua kasih ke dia. Nah, dia yang konferensi pers mungkin ke Oh. media, bukan guanya, karena kan guanya sendiri kan ya mungkin gua sibuk kerja. Sibuk ngevlog ya kan. Kayak gitu juga. Atau kalau- Presiden mana yang ngevlog Kalau gue nangkep, malah kalau gue pengennya gini, saat kebalik sistemnya harusnya si Kementerian Kesehatan ini Oh iya. bikin, Ngomongin terawan berarti gitu. iya, misalkan dia tahu tentang sesuatu nih, misalkan dia ngebahas gini dalam rapat, dia ngomong ke presiden, Pak, gini Laporannya gini harus begini loh, Pak. gini. Pendapat. Presiden yang nyampein ke rakyatnya. Kalau menurut gue gitu, soalnya kan emang pertanggungjawaban itu ya ada di kepala negara. Kalau kasusnya udah sampai bukan global, sampai se-Indonesia gini. Emang udah global sih. Iya, Udah global. iya, enggak kalau Soalnya gini bro, ini kan dilematis banget nih. Si presiden juga kadang-kadang bingung. Mungkin di daerah Jawa Barat perlakuannya begini, di Jawa Tengah perlakuannya begini. Karena harusnya sih kalau menurut gua semua kepala daerah dipanggil terkait dengan kepala daerah kan punya divisi kesehatan sendiri lah, panggil semuanya. Yuk kita berembuk bareng. Mungkin udah kali, Cong. Ya mungkin, tapi menurut gua belum dapat solusi yang pas gitu.
Sekarang Ya solusi udah hampir satu-satu 18.000 lu. solusi satu-satunya lockdown lagi kan, lockdown ya, mungkin Lockdown, lockdown. Salah satunya sih kalau menurut gua lockdown doang sih, nggak ada yang lain sih. Lockdown benar-benar diberhentikan semua 2 kegiatan minggu aja, aktivitas 3 semuanya benar-benar dihentikan, langsung dites, swab tes langsungnya cepet. Jadi Oh berarti zona kayak merah. sistem negara mana tuh? Gue pernah baca Itali gitu. juga sempet kok. Apa namanya? Swab tes. Jadi bener-bener lockdown, pemerintah datengin satu-satu Nah. tuh, atau drive thru kan, mobil datang, Nah, benar. satu rumah keluar, periksa, beres. Pertanyaannya Indonesia punya duit apa enggak? Punya, Cong. Kalau lu nanya punya. Punya ya. Kalau menurut gua dia punya. Cuma Tapi dia dia nggak itu berani ngambil resiko itu ya. sorry nih. Ini gua ini pemahaman ala-ala gua yang nggak ngerti Pemahaman apa-apa. kaum rebahan. Pemahaman aja. yang rebahan. Yang Jadi cuma ini kerjaannya maaf nonton ya, TV. ini kita hanya pendapat aja. Ya, gua gini mikirnya. Indonesia tuh lagi nahan duit buat ngebangun ibu kota baru. Kalau gua itu sih yang gua tangkap. Harus ibu kota juga. Ya, gua sih bebas lah mau dibikin ibu kota di mana gitu ya. Enggak, ini nyangkut lu nanya kita punya duit apa enggak? Ya gua bilang kita punya. Cuma kita minjem duit ke orang itu buat ngebangun ibu kota, bukan buat ini. Minjem duitnya Ah, kemana, Cak? udah, skip. Minjem duitnya kemana nih, Cak? Skip, dah lah ya. PSBB itu udah efektif apa belum? Kalau menurut gua pribadi belum. Sama, gua juga belum banget lah. Jujur aja, di perumahan gua, perumahan kita lah. Aduh. Di perumahan kita, Rumah siapa? Oh, itu lu lihat Antara sendiri. aku dan iya. Pokoknya nih, Aku dan dia. Tapi gua nggak punya sayang satu. gua dulu ini sampai selesai baru lu ngomongin terserah. Oke, siap bos, mangga, sok Jadi bosku. nih, kalau menurut gua PSBB di kita tuh masih belum efektif. Ya lu lihat lah, lu keluar rumah lu, jalan sedikit ke arah pasar. Ada pasar kan di perumahan kita. Iya. Ramenya kayak apa? Ya contoh aja itu, simple. Mau beli takjil aja kita rame banget di Wah, sekitar. banget sih. Lu udah kalau di perumahan gua nih, lu jam 4, setengah 5 itu udah macetnya. Kalau lu bawa motor tuh macetnya minta ampun. Lu mendingan jalan kaki. Enggak sih bohong paling anjing, enggak bagus. usah keluar Dan anjing. Kalau Mending- bisa enggak usah. Kalau enggak dari keluar. siang aja lu beli. Nah, kalau enggak dari siang bener. Nah, terus gue tuh pernah ngalamin, gue sore-sore beli takjil. Saking macetnya gue nginjek step orang. Nginjek. Karena kaki gue udah gak bisa turun. Tapi ngomong-ngomong Jadi- orangnya siapa? Ya nggak tahu. Cewek apa Gua cowok? nggak tahu, nggak perhatiin. Pokoknya Oh. saking kaki gue nggak bisa napak, kaki gue ke step orang anjing. Bisa-bisanya begitu. Ya gimana kaki gue Atau nggak bisa semua orang napak. aja kakinya step-stepan. Kaki gue nggak bisa napak. Berarti itu salahnya di mana ini? Itu salahnya di motor lah berarti. Iya, Ya. emang orang Indonesia kan terkenal akan cueknya. Cuek Maksud banget. gue gini, Emang kalau bener berupa cuek ya? himbauan, Cuek. jangankan himbauan, Cuek banget nih. peraturan aja masih Ke gua dilanggar. juga sekarang cuek Apalagi banget, ya, himbauan, tau. anjing, Ya, lanjut. cinta-cinta. Enggak Emang bukan siapa yang cinta-cintaan. Susah ABG. Ini dua masih ABG. Enggak, gua bukan AB. Masih. Kemarin ngeledekin gua ABG, lu berdua ternyata masih ABG. Gua yang emang udah ABG. Enggak lah. Alhamdulillah sih bersyukur banget kalau gua masih dianggap ABG. Alhamdulillah, tapi gue udah menganggap lu kayaknya dia memang kalau kita ABG dia botuna kayak Desta. Iya, betul. Bocah tua nakal ini urusan udah. Desta dong, tua banget gua anjing. Tapi menurut lu gimana? Efektif apa enggak? Udah efektif belum? Gak usah skala Indonesia lah. Di lingkungan kita aja. Di lingkungan kita sih kalau menurut gue pribadi ada efektifnya ada enggaknya. Karena ya kalau untuk pemakaian masker menurut gue sekarang udah mulai nih ya. pemakaian masker nih kan ya. Orang awam pun udah mulai. Awal-awal tuh kayak awal-awal tuh masyarakat Indonesia tuh pada percaya dalam arti kata kita PSBB segala macam pembatasan skala besar-besaran. Minggu pertama orang-orang percaya karena apa? Di luar negeri sudah menerapkan lockdown kan ya seperti yang lo bilang. Indonesia walaupun baru tapi kita percaya kepada pemerintah. Awal-awal kita udah nurut nih segala macam. Tapi makin kesini Indonesia kan gitu ya. Peraturan ada kayaknya buat dilanggar gitu. Jadi kayak ngelihat orang rame, udahlah. Kenanya. Gue nggak usah ngikutin lagi dah. Ya cuek lagi balik tadi. Ya udah dah, gue tadinya mulai interest gitu, mulai percaya. Jadi jadi biasa aja gitu. Mungkin kena ke jenuh kali ya, Cang. Ya jenuh. Emang kalau udah jenuh itu susah. Ya ampun Bambang.
hashtag Indonesia terserah yang lagi rame nih, Itu gimana? lagi rame emang. Wah itu Sama parah Ming. Indonesia terserah tuh bener-bener lagi booming banget gitu. Awalnya dari mana sih? Gua udah jarang buat buka media sih kalau gua. Petugas Iya, medis, petugas maklum. medis tuh kecewa karena emang banyak orang yang udah dihimbau untuk melakukan PSBB tapi malah pada ngelanggar. Tambah lagi pemerintah bikin aturan yang Membolehkan setengah-setengah. mudik gitu ya. Mall Bukan. mall Pulang dibuka. kampung. Tapi Mau diizinin loh. Tapi Mall kemarin mana yang buka emang? kemarin mall ini loh yang di Ciledug itu yang rame banget. Ditutup Itu lagi. enggak, itu langsung loh di Segel. digerebek sama Pol PP gitu, terus langsung disegel hari itu juga. Jadi semua yang lagi belanja semua dikeluarin semua. Gini loh, Ming, kalau kemarin tuh emang ada peraturan yang membolehkan mereka untuk kembali buka. Tapi ternyata antusias warga sebesar itu. Ya. Jadi Ya, salah gampang. perhitungan. Contohnya ya kayak awal-awal. Bukan salah perhitungan sih. Ya emang harusnya sih ditutup. Enggak, salah perhitung. Ya tujuan mereka kan ekonomi yang dikejar. Pasti kan sekarang gini. Namanya sekarang kan mendekati lebaran kan, terus Nah, harga turun, udah pasti yang tadi sih gua denger, bukan gua denger, gua tonton dari berita nih, kan ada ibu-ibu diwawancara nih ceritanya. Terus dia tuh ke pasar yang gue bilang yang Tangerang, daerah Ciledug gitu, ditanya kenapa sih bu, maksudnya ini kan lagi PSBB nih, lagi kondisi COVID kayak gini, kenapa sih sampai maksa-maksain keluar untuk belanja pakaian segala macem kan. Nah dia dengan alasan anak saya ngerengek minta segala macam gini kan pakaian gitu kan. Ya mungkin di situ jadi beberapa alasan sih, namanya anak kecil kan. Tapi kan harusnya sebagai orang tua tuh ngasih Pemahaman gitu ya. Pemahaman. Karena kalau kita nggak pakai baju baru pun di lebaran ya nggak hina juga. Yes. Ya nggak? Masih hidup nggak lo kalau Masih. kalau nggak pakai baju baru? Tapi kan anak kecil cowok mungkin lebih sulit. Gue juga dulu kecil kan juga kayak gitu, sama kan mama minta baju baru segala macem kan. Walaupun Oh iya masih mending minta baju baru. Coba kalau minta bapak baru, Aduh. Pusing. kapok lu. Pusing pala mama Tapi kan. ya, jangan sampai anak gue ntar. Indonesia gitu Amit, nih. amit. Kalau menurut gue tuh saat lo dikasih jalan ya Indonesia ya gini deh. Kayak kemarin saat Menteri Perhubungan itu izinin untuk alat transportasi kembali beroperasi. Contohnya Ya Vietnam bandara semua, coba bandara langsung pas itu dibuka langsung numpuk. Ya lu bayangin, lu so-soan bilang ya namanya apa anak pengen ini pengen. Ya kalau itu mereka nggak akan pengen kalau sama pemerintah nggak dikasih jalan. Itu mau nggak dibuka ya anak-anak juga bingung mau belanja gimana, walaupun pengen nggak ada cara buat ngabulinnya. Dia pengen apa mudik, transportasi cut, bandara, stasiun, terminal di cut semua. Walaupun dia pengen mudik dia nggak bisa mudik karena itu ditutup. Orang Indonesia tuh selama ada jalan, ada aturan gimana pun cari celah pasti. Yang gua tahu sih gitu. Makanya kalau mau enggak ya iya udah. Makanya ini kan balik lagi kan ke hashtag yang tadi lu bilang, hashtag Indonesia terserah ya. Jadi ya beberapa sih gue bukan yang nggak baca media sih, cuman gue ngeliat sih emang dari tim medis juga kan hashtagnya gitu semua kan. Indonesia Ya, terserah. wajar Gue juga kan kasihan juga kan ngeliat mereka pakai Udah. APD itu kan gerah banget, lu tau sendiri kan kayak Wah. gimana. Kalau gua Sementara- dapat cerita dari dokter tuh bener-bener kayak ya bener-bener nafas susah, itu Iya, baju berasa spa banget gitu di dalam, panas banget gitu kan, sampai ya sekarang kan memang kebetulan dokter yang berperan besar di sini. Iya. Sekarang pilihannya dari Indonesia terserah tuh kayak apa Indonesia jadi menyerah apa gimana urusannya? Enggak maksudnya Sampai tuh banyak korban jiwa dari tim medis juga Nah, kan. itu dia. Itu Banyak aja. juga kan dokter-dokter yang contoh lah suaminya jadi dokter, istrinya jadi dokter. Terus habis itu udah punya anak, mereka tidak bisa saling bertemu. Mungkin bisa bertemu tapi tidak bisa berpelukan. Kan kasihan mereka juga. iya. Tolonglah wahai kaum-kaum di luar sana yang masih bandel, nurut aja sama pemerintah. Mending Disuruh PSBB rebahan. udah nurut, udah. Berat sih kalau gua kayak gitu. Hashtag kaum rebahan aja, nah itu diperbanyak aja Nah. deh, biar perlu pada rebahan sambil Biar lu- selfie kan, foto-foto terus hashtag kaum rebahan, nah itu lebih banyak kan, biar mengajak mereka buat rebahan, tapi nggak rebahan juga sih, olahraga di rumah juga bisa kan, lu kayak push up. Kadang kan kita Berat, juga men. suka bingung, Brek. Bingungnya gimana ya? Dulu kita sering doa nih. Ya waduh, ya Allah, enak kayaknya nih kalau kita kuliah atau belajar sekolah di rumah diturutin Bingung salah. Gabut juga di rumah. Gabut juga. Kayaknya enak nih jalanan nggak macet. Diturutin Salah. salah. Iya kan? Terus habis itu, wah, kalau udah jalanan sepi, berarti polusi berkurang, lapisan ozon juga membaik. Udah diikutin salah. Ya kan? Jadi ya suka bingung gua ini. Makanya itu dia kan langsung ada tuh nongol-nongol hashtag Indonesia terserah kan. Jadi ya walaupun kayak gitu ya walaupun ini sekarang kan kaum rebahan doanya udah dikabulin nih.
mau kerja lu, duh kayaknya enak kerja di rumah, baju kemeja bawahnya kolor, udah diturutin lu pada. Jadi tolonglah doa-doa kaum rebahan, sekarang tolong kaum rebahan membantu pemerintah supaya bikin lu hashtag kaum rebahan atau di rumah aja kan bisa. Gue support lu kaum rebahan semuanya pokoknya. Jadi ya buat lu juga nih kaum rebahan yang satu lagi nih, jangan pada batu lu kalau dibilangin nyawa nggak ada yang jual bos. Ya iya nggak ada yang jual, udah emosi banget lu. Iya udah emosi banget lu. Emosi banget. Gue mewakili para dokter-dokter nih. Oke. Kebetulan gue punya ada beberapa paham. Apa nih beberapa maksudnya. Tempelan. Enggak, ya gitulah maksudnya. Gimana sih? Ya gitu maksudnya. Enggak gini ya. Berapa banyak loh? Beberapa banyak. Ya iya sih, ya. Beberapa tuh lebih dari satu sih. Ada bisikan dari kru kita katanya beberapa banyak. Emang songong nih kru kita. Kayaknya banyak bocoran. Emang hashtag Indonesia Terserah tuh emang bentuk kekecewaan para tim medis kita kepada rakyat, kepada pemerintah. Karena nggak konsisten bikin aturan. Tim medis udah Indonesia Terserah, terus dia nyerah. Siapa? Lu mau berobat ke dokter apa ke dukun? Cok. Bahasanya kan sekarang gantian. Oke, kemarin kita udah capek-capek, kalian di rumah, sekarang kalian keluar rumah ya kita istirahat di rumah. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi sama lu semua ya bye. Udah pasrah aja ya. Ngambek. Cuma wajar sih, gua wajar kenapa mereka kecewa. Ya, kayak lu tuh ditinggalin gara-gara ngambek mulu. Bingung gua jawab apa. Kalau menurut gua kan beberapa di sini kan ada kaum rebahan kerja di rumah ya, WFH. Ada yang benar-benar kaum rebahan, benar-benar nggak ngapa-ngapain, udah di rumah aja. Ada beberapa yang harus kerja karena nggak bisa kerjaannya tuh dibawa keluar. Ada juga yang mungkin usaha segala macam kan nggak bisa, harus dikerjakan di rumah kan usahanya. Kalau untuk kaum yang keluar mungkin menurut gua lebih safety aja sih. Kayak lu misalkan lu pakai motor nih, kalau untuk kendaraan pribadi lu pakai sarung tangan, lu pakai masker, lu lebih lengkap lah, lu bawa hand sanitizer pokoknya itulah, gua nggak hand sanitizer, pakai jaket, lu pakai celana panjang, pakai sepatu kaos kaki segala macam kan, pokoknya rapet. Gimana caranya lu kerja, lu pulang kerja, lu jangan bersentuhan sama keluarga lu dulu, lu langsung mandi, habis itu lu pakaian lu taruh semua ke cucian lah. Kalau gue sih masih nggak gesek sih. Belum pakai mesin. Ntar lah gue beli yang 1 tabung biar nggak. Tolonglah makanya naikin konten kita supaya teman gue bisa beli mesin cuci ini. Yang 1 tabung ya. Nah terus ini kan untuk yang kerjanya nggak bisa ditinggalin ya, kerja juga. Nah mungkin kalau yang untuk di rumah yang atau WFH bisa kerjakan kerjaan di rumah, ya lu udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Lu lepasin dulu lah segala hal keinginan lu yang sekarang lu pengen. Contohnya kayak ya tadi balik lagi kayak misalkan berbelanja pakaian buat baju baru segala macem kan. Terus kayak mudik ke kampung halaman. Ada kok beberapa temen gua, dia udah berapa bulan, hampir setahun kalau nggak salah, hampir setahun dia nggak pulang kampung, dan itu rumahnya di seberang di Bengkulu kalau nggak salah. Bengkulu tuh Sumatera. Dia di Bengkulu, dia perempuan di sini. Cakep. Kalau bilang cakep relatif kalau cakep. Paling penting sih itu. Penting banget itu urusannya. Itu sih kalau gue sih bodo amat sih. Yakin? Nah, ya? Yakin? Kan relatif gue bilang cakep. Oke, sip. Nah, terus dia tuh sampai lu bayangin kalau cewek kan tinggal di luar daerah. Ya. Merantau lah ibaratnya. Apa sih nggak kangen gitu kan sama keluarga udah 1 tahun, apalagi kondisinya sekarang lagi puasa, pengen lebaran, mungkin kan pengen buat ketemu keluarga kan. Ya kalau buat kaum yang maksa, yang WFH nih, yang kerja di rumah, ya udah nggak usah lah. Lu pertama nggak usah ikut mudik. 1, percuma juga lu cabut naik mobil, lu cabut nih di Cikampek udah disuruh puter balik men, percuma. Lu masuk tol udah disuruh muter balik, udah percuma. Jadi menurut gua, dan kalau misalkan naik kendaraan umum juga percuma, pasti lu diputer di kayak kemarin kan tipu-tipu tuh kan. Yang pakai towing lah, yang pakai di dalam truk tetap lah. aja kan kena. Belum aja yang towing anjir. Tapi belum aja tuh truk molen ya, masuk truk molen. Kalau nggak pada hamster kali ya. Kalau nggak pada mateng kan. Ya, itu 1 sih, nggak usah pulang kampung. Gue juga nggak mudik. Teman-teman gue di sini juga nggak mudik sih. Gue nggak tahu deh.
Nah ini nih yang kayak gini yang dibantai nih. Lu kalau ketemu dia di jalan ya, gituin aja lah. Ini mah tinggal di asyhadu Allah. Soalnya gue Bisikin kan aja. ya pesawat buat keluar juga dekat bandara di nggak boleh juga bandara kan. di Amsterdam juga kan lagi ditutup. Nah balik lagi kan kaum Eva nih, kaum Eva ya udah di rumah aja lah, lu nggak usah maksain ngopi di luar, lu nggak usah maksain berbelanja di luar, lu nggak usah maksain buat mudik, ya udah di rumah aja. Ya kalau misalkan emang harus keluar yang gue bilang tadi, lu harus berpakaian yang rapat ya, dan udah gitu bawa hand sanitizer itu yang tadi yang gue bilang, nyampe rumah ganti pakaian segala macem dan bla bla bla. Dan buat yang emang kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga ya udah di rumah aja. Kalau emang harus keluar itu ya ke pasar seperlunya untuk makanan pokok ya, mungkin menurut gua gitu ya. Kalau misalkan betul. dan itu juga ya harus rapet ya, harus pakai masker segala macem, kalau bisa menghindari bersentuhan bagaimanapun. Ya udah sih kalau menurut gua sih itu aja sih kalau menurut, mungkin Gimana, Bang pendapat Elza? siapa nih? Gue ya sama kayak Aming, semuanya udah dimakan sama Aming. Maksudnya udah gua makan. Lu ngomong makanya kebanyakan. Kebanyakan. Ini Sampai bingung temen gua udah kagak ada bahasan lagi. Oh, iya ya? Untung gua masih punya. Oh, dia masih punya nih. Nah. Apa nih? Jadi buat pesan-pesan buat kalian gitu ya. Memang penyakit sudah ada yang penyakit itu sudah apa? Kita meninggal dengan cara apa sudah tertulis lah mungkin. Di Yaumul Mahfuz. Ya. Anjay. Akhirnya ada pembahasan Anjay. juga lah. Apa itu? Ya. Katanya sih pohon di surga sana yang nentuin lu jodoh sih, setahu gue bukan maut. Sorry. Aduh, ya ampun, jodoh. Ya pokoknya intinya itu sebelum kita lahir meninggal tuh udah ada apa namanya? Udah ditentukan lah dia meninggal kapan, dia meninggal karena apa, seperti apalah gitu. Tapi tetap walaupun itu udah ditentukan, ya lu juga harus ikhtiar gitu. Bener sih. Kan nggak mungkin itu tiba-tiba penyakit bisa cling langsung sembuh, ya kan? Gue ingat seseorang tuh kalau kayak gini. Ada temen gue yang gini mulu. Iya. Kalau belum misalkan lagi main bola, belum gol udah. Belum gol anjing. Ini ngebahasnya apa? Oh iya, skip. Jadi ya apa namanya? Ikhtiar. Harus ikhtiar dan juga tetap ikhtiar, doa supaya nih virus entah obat, entah vaksin ataupun apapun itu namanya cepat ketemu, Iya. supaya kita bisa Vaksin. kembali hidup normal lagi gitu. Vaksin yang tadi disumbangin sama Bill Gates itu kan. Benar. Ya. Itu dia 2015 udah nyatain statement loh si Bill Gates itu. Iya. Apa? Tadi lu nggak bahas, sekarang Statement lu apa? bahas. Apa ya? Gue tadi lupa. Gue tadi baca itu cuman gue lupa. Ini bisa Statement di-cut. tadi ntar ya lu lihat sendiri aja deh, lu baca-baca googling pokoknya statement Bill Gates di tahun 2015 mengenai salah satu virus yang bisa merubah dunia. Senjata biologis juga deh. Power Ranger lah, makanya itu. berubah. Nah, ntar di video kita selanjutnya lagi deh, kita bahas pokoknya, kita ulas tuntas mengenai masalah COVID lagi. Apalagi yang kemarin tuh video konspirasi. Roti. Oh. Konspirasi. Kemarin roti. Konspirasi yang salah satu Lu gak usah ketawa. salah satu Penggebuk. bukan. Jadi bukan pengebuk, men. Lah roti lumer ya. Penggebuk lah. Bocah kadang-kadang ngaco juga. Oh, Jerings itu iya. drummer penggebuk. Oh, maaf. Aduh. Maaf. Gue dengerinnya lah. Pengebuk jaring sih disebut juga. Oh iya, maaf nih Bang Jerings. Enggak, gua mah cuman bantuin teman enggak, gua. gua seru aja sih ngedengerin dia. Tapi istrinya cakep sih. Iya, yang Iya, sama emang. dokter Tirta kan? Dokter yang cakep dokter Tita apa istrinya Jerings? lah. Enggak, maksud Dokter gua, Tirta, maksud gua. Dokter Tirta keren. Dokter Tirta keren sih. Iya, maksud gua ya itu yang video konspirasi dia, dan itu ntar deh kita bahas lagi. Atau mungkin ada yang mau collab sama kita juga ya boleh lah. Ntar. Bang, nanti lu bisa kontak-kontak, ada di kontak personal lah. So, Ya, kali siapa ini cukup Ini dulu teh udah. kepanjangan, Cukup dulu nih, anjing. cukup Cukup dulu. dulu. Jangan kemana-mana ngomongnya. Ya oke ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan COVID-19 bareng kaum rebahan, teman-teman gue, Acong sama Aming. Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Pokoknya pantengin terus Sun Talks di Sun Project. Mungkin Oke? share juga kali ya, Cak. Boleh kalau lo mau share. Share ke teman-teman lu ya. Share dimanapun, Instagram, Facebook, WhatsApp, apapun. Semuanya. Ajak teman-teman lo buat nonton. Oke? Ciao. Yuk, dadah semua.